anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, serta tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, ini adalah materi kita yang terakhir di kelas 8, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan nantinya kalian bisa mendeskripsikan atau menceritakan, menggambarkan bagaimana perubahan dalam berbagai aspek pada masa penjajahan Belanda. Kemudian kalian bisa mengklasifikasikan atau menggolongkan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Kalian juga bisa mendeskripsikan perubahan dalam berbagai aspek pada masa penjajahan Jepang dan mengklasifikasikan perubahan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang. Nah, bagaimana materinya? Mari kita simak. Nah, anak-anak, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu terbagi jadi dua, yaitu perubahan pada masa kolonial Belanda dan perubahan pada masa penjajahan Jepang. Nah, seperti biasa, yang pertama akan kita bahas adalah perubahan pada masa kolonial Belanda, kemudian nanti baru kita lanjut ke perubahan pada masa penjajahan Jepang. Nah, bagaimana nih perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda? Mari kita simak. Nah, anak-anak, perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda. Itu diantaranya adalah yang pertama itu ada perluasan penggunaan lahan. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Ini merupakan perkebunan di Sumatera Selatan. Nah, perkebunan ini itu telah berkembang ya sebelum masa penjajahan. Tapi pada masa penjajahan itu terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan Indonesia. Nah, diantaranya adalah penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Ya, penambahan jumlah lahan itu sama dengan menjadikan perluasan penggunaan lahan. Nah, bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan swasta. Nah, pada masa pemerintah kolonial Belanda ini, anak-anak, banyak perusahaan asing itu menanamkan investasi di Indonesia, sehingga berhektar-hektar hutan itu dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Nah, pembukaan lahan inilah yang dimaksudkan perluasan penggunaan lahan. Nah, selain itu kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar saluran irigasi BK10 di Sumatera Selatan, peninggalan Hindia Belanda. Nah, anak-anak, saluran irigasi ini itu dibangun sejak masa Hindia Belanda. Ini adalah awalnya hutan belantara dirubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Nah, sepanjang aliran irigasi ini menjadi lumbung padi Sumatera Selatan hingga kini. Nah, jadi adanya perluasan penggunaan lahan itu merupakan salah satu perubahan pada masa kolonial Barat, di mana hutan-hutan itu dibuka untuk perkebunan, kan? Lahan-lahan itu dibuka untuk perkebunan pada saat itu, untuk pertanian. Jadi ada perluasan penggunaan lahan. Nah, kemudian selain itu apa perubahan pada masa kolonial Belanda? Adanya persebaran penduduk dan urbanisasi.
Nah, kalian masih ingat kebijakan politik etis yang sudah kita bahas sebelumnya? Di antaranya adalah transmigrasi. Nah, jadi sejarah transmigrasi ini terjadi pada akhir abad ke-19. Nah, pada saat masa kolonial Belanda, transmigrasi itu adalah di mana adanya penyebaran tenaga kerja murah dari berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan pada saat itu. Nah, dengan adanya transmigrasi maka adanya persebaran penduduk. Anak-anak, persebaran penduduk tidak hanya di lintas Indonesia saja, tapi juga persebaran penduduk itu di lintas negara. Nah, kalian lihat ini adalah gambar peta negara Suriname. Nah, negara Suriname ini adalah negara di Amerika Latin. Di negara ini itu banyak warga keturunan suku Jawa. Nah, kenapa banyak warga keturunan suku Jawa? Itu karena pada saat penjajahan Belanda itu ada kebijakan pemerintah Belanda untuk mengirim banyak tenaga kerja ke Suriname yang juga merupakan pada saat itu wilayah jajahan Belanda. Nah, jadi ada wilayah Suriname di Amerika Latin. Di situ banyak sekali warga keturunan suku Jawa bahkan hingga sekarang. Nah, selain itu juga muncul yang namanya urbanisasi hampir di seluruh daerah Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu di Indonesia sendiri sudah muncul berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota. Nah, sehingga orang tertarik untuk ke kota. Makanya terjadilah urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Jadi ada persebaran penduduk, ada urbanisasi ya. Hal ini merupakan perubahan pada masa kolonial Belanda, di mana terjadinya persebaran penduduk tidak hanya pada lintas nasional yaitu sekitar negara Indonesia, tapi juga lintas negara ya. Nah, itulah dia. Kemudian apa lagi perubahan pada masa kolonial Belanda? Yaitu pengenalan tanaman baru. Nah, jadi ada beberapa tanaman andalan ekspor ya yang dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Nah, jadi waktu itu rakyat Indonesia mengenallah tanaman baru yang sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Kemudian perubahannya yaitu ada penemuan tambang-tambang. Nih, ada gambar peta hasil tambang Indonesia. Nah, pada saat itu anak-anak terjadi pembukaan lahan pada masa kolonial Barat. Nah, pembukaan lahan yang dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam yang terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Nah, terjadinya pembukaan lahan untuk pertambangan inilah yang mendasari adanya penemuan tambang-tambang di Indonesia. Nah, begitu anak-anak. Kemudian apalagi perubahannya? Nih, perubahannya dalam transportasi dan komunikasi. Ya, jadi pada zaman penjajahan Jepang itu banyak dibangun jalan raya, kemudian rel kereta api, dan jaringan telepon. Nah, pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi ini mendorong pergerakan barang dan jasa yang sangat cepat. Nah, selain itu, pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di daerah Indonesia. Nah, terus kalian ingat nggak anak-anak? Proses pembangunan jalan Anyer Panarukan yang dibangun pada masa pemerintahan Dendels. Nah, memang sih di satu sisi pembangunan jalan itu menimbulkan kesengsaraan rakyat, ya kan? Karena kerja rodi, kerja paksa harus membangun jalan itu. Namun di sisi lain, pembangunan jalan itu mempermudah jalur
transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Nah, nih bahkan manfaatnya dirasakan hingga sekarang ya, dari pembangunan jalur Anyar Panarukan. Terus apalagi perubahan pada masa kolonial Belanda? Nih, adanya perkembangan kegiatan ekonomi. Nah, perkembangan kegiatan ekonomi itu terjadi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kegiatan produksi itu dalam pertanian dan perkebunan, yaitu semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Kemudian rakyat mulai mengenal tanaman yang gak hanya dipanen semusim, serta pembukaan ini anak-anak perusahaan, berbagai perusahaan yang melahirkan berbagai jenis pekerjaan. Contohnya munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah maupun swasta, serta kegiatan ekspor impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan Belanda. Nah, jadi ada perubahan-perubahannya dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi ya. Semakin maju alat pertanian, kemudian semakin banyak jenis pekerjaan dan semakin naik kegiatan ekspor impor. Terus apalagi perubahannya? Mengenal uang nih. Nah, jadi pada masa kekuasaan kolonial Barat itu rakyat Indonesia mulai dikenalkan dengan uang sebagai alat pembayaran tenaga kerja pada saat itu. Nah, jadi keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Jadi pada saat masa kolonial Belanda, rakyat Indonesia mulai mengenal uang. Kemudian apalagi perubahannya? Yaitu perubahan dalam bidang pendidikan. Nah, anak-anak, pada zaman Belanda itu terdapat diskriminasi pendidikan ya. Pendidikan itu dibedakan jadi dua golongan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Nah, tapi karena adanya perbedaan ini, disinilah mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Contohnya seperti Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta, yang merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern Indonesia. Jadi karena adanya perbedaan golongan, perbedaan diskriminasi pendidikan, maka muncullah berbagai sekolah-sekolah dari organisasi pergerakan nasional dan tumbuh pesat pada awal ke-20. Nah, jadi pendidikan modern yang terjadi pada masa itu memunculkan kaum elit intelektual dan memunculkan berbagai jenis pekerjaan baru seperti guru, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Nah, terus apalagi anak-anak perubahannya? Perubahan dalam aspek politik. Nah, perubahan dalam aspek politik pada zaman Belanda yaitu pada waktu itu rakyat Indonesia yang semulanya dipimpin oleh kerajaan Indonesia ya, yang dipimpin oleh Raja Indonesia berubah. Jadi rakyat itu diperintah oleh bangsa asing. Kemudian apalagi perubahannya? Nah, ada perubahan sistem politik ya, yang dikenal dengan sistem pemerintahan baru. Jadi dulu pada zaman kerajaan Indonesia dikenal dengan raja dan bupati. Tapi ketika munculnya kolonial Belanda itu ada sistem politik yang baru, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda dikenal dengan ada gubernur jenderal, residen, bupati, dan sebagainya. Nah, kemudian
Apalagi, nah kemudian pada waktu itu masyarakat Indonesia itu pada terkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Ada masyarakat A, B, C, D. Nah, tapi pada saat penjajahan Belanda, itu masyarakat Indonesia disatukan dalam sebuah identitas, yaitu Hindia Belanda. Nah, kemudian anak-anak, terbentuknya pemerintah Hindia Belanda di Indonesia itu menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia. Karena apa? Karena muncul perasaan senasib yang erat, ya. Muncul perasaan senasib, sepenanggungan dalam penjajahan, bingkai penjajahan Belanda, sehingga mereka hubungannya lebih erat dari berbagai daerah. Kalau tadi terkotak-kotak, daerah ini daerah Aceh, Maluku, tapi semenjak adanya Belanda itu mereka menjadi satu, yaitu Indonesia. Nah, apalagi nih perubahannya? Perubahan dalam aspek budaya. Nah, perubahan dalam aspek budaya itu terdiri dari misalnya bangunan. Nah, ini adalah contoh salah satunya, yaitu Benteng Vredenburg di Jogja, yang merupakan salah satu bukti peninggalan dari kolonialisme Belanda. Nah, jadi pada waktu zaman Belanda, perubahan yang terjadi adalah adanya bangunan-bangunan, seni bangunan dengan gaya Eropa di Indonesia. Salah satunya ini tadi, Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Nah, kemudian apalagi anak-anak? Kemudian selain itu perubahan kesenian juga terjadi di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat seperti dansa, ya, kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda. Nah, sehingga berpengaruh pada perilaku masyarakat Indonesia gitu. Nah, kemudian apalagi? Nah, kemudian dalam aspek budaya juga terjadi perubahan kehidupan beragama di Indonesia, yaitu antara lain adalah adanya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Nah, itulah anak-anak berbagai perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek pada masa kolonial Belanda. Nah, bagaimana perubahan Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Mari kita simak. Nah, anak-anak, perubahan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang diantaranya ada perubahan dalam aspek geografi. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan tanaman. Nah, pada saat penjajahan Jepang itu masyarakat Indonesia dikenali lah atau mulai mengenal tanaman jarak. Nah, yang dikembangkan pada masa pendudukan Jepang sebagai bahan produksi minyak yang pada saat itu dibutuhkan Jepang sebagai mesin perang. Nah, selain itu apalagi perubahan dalam aspek geografi. Nah, ini dia, yaitu membludaknya angka kematian pada masa pendudukan Jepang, di mana banyak rakyat Indonesia yang pada saat itu ikut dalam Romusa ataupun ikut membantu pasukan Jepang di berbagai negara Asia Tenggara itu sebagian dari mereka tidak kembali atau tidak diketahui nasibnya. Nah, menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim keluar Jawa bahkan keluar negeri seperti ke Burma, Malaya, Vietnam, dan Muang Thai, Thailand itu mencapai 300.000 orang. Nah, bayangkan mereka nggak diketahui nasibnya. Nah, jadi itu adalah perubahan-perubahan aspek geografi pada masa penjajahan Jepang, di mana adanya tanaman jarak yang mulai dikenali dan banyaknya angka kematian dan tidak diketahui nasib para rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian apalagi perubahannya?
perubahan dalam aspek ekonomi. Nah, anak-anak, pada masa penjajahan Jepang, sistem ekonomi Indonesia itu mengalami kemunduran. Kemudian perkebunan tanaman ekspor itu diganti jadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga pembatasan ekspor ini menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Nah, maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri, di mana pada saat itu rakyat Indonesia membuat pakaian dari benang goni. Nah, jadi pakaian yang terbuat dari benang goni itu pada saat itu menjadi tren pada masa pendudukan Jepang. Nah, selain itu apa? Nah, selain itu rakyat Indonesia itu diwajibkan untuk menyetor padi. Terus ada tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang, sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan yang luar biasa, angka kematian sangat tinggi, dan penyakit-penyakit sosial lainnya, adanya gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya. Apalagi perubahannya anak-anak? Yaitu perubahan dalam aspek pendidikan, di mana pada masa Jepang kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Nah, contohnya gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Kemudian gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi macet. Nah, selain itu pengenalan budaya Jepang itu dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Nah, tradisi budaya Jepang tuh dikenalkan di sekolah-sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat yang rendah. Nah, sehingga para siswa yang pada saat itu belajar, ya kan, sekolah itu digembleng agar bersemangat Jepang atau Nippon Seishin. Nah, para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang. Nah, terus juga harus menghormati bendera Hinomaru serta melakukan gerak badan Taiso dan Sekre. Nah, terus apalagi anak-anak perubahannya? Perubahan dalam aspek politik. Nah, di mana pada saat itu ada kebijakan-kebijakan Jepang ya, membentuk berbagai organisasi ya, di mana itu salah satu usaha Jepang untuk merekrut rakyat Indonesia agar mau menjadi pasukan untuk membantu Jepang pada saat itu. Nah, tapi dengan berdirinya kebijakan Jepang yang membentuk organisasi-organisasi tersebut menjadi suatu suatu pergerakan bagi bangsa Indonesia ya, di mana pada saat itu malah rakyat Indonesia itu membentuk gerakan-gerakan untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, jadi pada saat itu ada kelompok-kelompok yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, diantaranya mereka yang muncul sebagai mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan tanah yang kita kenal dengan tokoh-tokoh pergerakan bawah tanah ini. Nah, kemudian ada juga yang masih mau bekerja sama dengan Jepang tapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Nah, jadi itulah perubahan dalam aspek politik ya, di mana organisasi-organisasi dan kebijakan yang dibuat Jepang itu malah melahirkan rasa nasionalisme dan pergerakan nasional pada saat itu. Nah, pada akhir pendudukan Jepang itu terjadi revolusi politik di Indonesia anak-anak, yaitu puncaknya terjadinya kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia. Nah, terakhir, perubahan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang yaitu perubahan dalam aspek budaya, di mana Jepang itu berusaha menjepangkan Indonesia. Nah, dengan cara yaitu salah satunya
ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Jepang, yaitu kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Nah, selain itu apa? Selain itu, perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Nah, jadi pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia itu didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugasnya adalah untuk menentukan istilah-istilah modern dan menyusun tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, begitulah bagaimana perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Nah, anak-anak, materi yang Ibu sampaikan ini kalian boleh eksplor ke berbagai sumber. Adapun yang ingin kalian diskusikan, kalian boleh diskusikan kepada Ibu. Anak-anak, ini adalah materi terakhir di kelas 8. Nah, kita sudah mencapai pada akhir ya pembelajaran di kelas 8. Sebentar lagi kalian naik ke kelas 9. Tetap belajar, kerjakan tugas-tugasnya ya kan? Karena sebentar lagi akan ulangan kenaikan kelas. Oke anak-anak, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan di kelas 8 ini. Sampai jumpa dan terima kasih.